Selamat malam, mari kita mau memulai ibadah pada malam hari ini. Dan sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, mari saya undang kita angkat, mari kita undang kita angkat pujian, kita angkat pujian yang berkat. Masuk ruang Maha Kudus, setelah pujian saya minta Bu Pendeta Hana untuk membuka kita di dalam doa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, menyembahmu, sembahmu, menyembahmu, sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Masuk dengan hatiku, dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, menyembahmu, sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah pada malam hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Sebab itu Engkau berkati setiap hamba-hambamu yang akan ambil bagian pada malam hari ini. Dan berkati kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik ada di rumah Tuhan, baik ada di jemaat Tuhan di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh rangkaian ibadah kami serahkan kepada Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua boleh jadi. Di dalam nama Bapa, Anak, serta pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan membaca firman Tuhan, mari kita angkat pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini
yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Silakan Bapak Peter. Ya, selamat malam, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, napas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, serta pelayanan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami bersyukur kami masih bisa dipertemukan kembali Tuhan, untuk saling mendoakan, saling mendukung, saling menaikkan syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan, dengan penuh sukacita kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba bersama dengan setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat ini dengan jemaat Gasti, agar kami dapat mengerti memahami setiap kata demi kata dalam firman-Mu, dan dengan tuntunan Roh Kudus mula kami bisa mengerti dan dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang satu kata. Ya, satu kata ini kalau saya sebutkan
pasti semua orang ingin memilikinya. Pasti semua orang ingin merasakannya, ya. Dan kata itu adalah kata bahagia, ya. Apa suara saya terdengar jelas ya? Iya. Kata bahagia ini merupakan cita-cita, impian setiap orang yang hidup sampai dengan saat ini, ya. Kita mengenal kata bahagia itu dalam berbagai bentuk, kondisi, dan keadaan. Banyak orang ingin bahagia. Siapa yang tidak mau bahagia? Ya, ada yang bekerja siang dan malam sampai lupa pulang hanya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak, lebih besar. Kemudian dengan pendapatan yang lebih banyak itu, dia bisa membeli apapun yang ada di tengah-tengah bumi ini dan dia merasa bahagia dengan kekayaannya. Ya, ada juga yang dia bersemedi, dia naik ke gunung-gunung, kemudian dia tinggal selama 1 bulan, kemudian ya dia kira-kira mendapat wahyu di sana, kemudian dia membuka usaha, kemudian usaha itu dia menjadi berhasil besar dan disitulah dia merasa kebahagiaan itu ada. Bahkan ada juga yang memelihara tuyul, ya. Tidak banyak, ya mungkin kita tidak tahu siapa memelihara tuyul di sekitar kita. Tapi banyak orang ingin bahagia mendapat kekayaan dengan memelihara tuyul. Dengan punya tuyul, dia bisa mendapatkan harta yang banyak, walaupun dengan cara yang salah. Ada pula orang merasa bahagia ketika dia melihat atau bisa menjatuhkan rekan kerjanya untuk mendapatkan suatu jabatan. Dengan mengalami suatu kenaikan jabatan, tentunya pendapatan dia akan naik dan kemudian di situ dia merasa bahagia. Tetapi dengan cara yang salah. Bahkan ada yang mau bahagia, mau hidup bahagia dengan meninggalkan Yesus, ya. Tidak sedikit dari anak Tuhan yang mungkin saja karena dia bertemu dengan cewek cantik ataukah cowok cantik, ganteng, ataukah dia bertemu dengan seseorang yang sudah memiliki banyak usaha, akhirnya dia mau meninggalkan Yesus karena ingin bahagia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menilai kata bahagia dari sisi manusia, kita pasti bisa menyimpulkan bahwa kebahagiaan itu dimiliki oleh manusia hanya secara material, ya. Sangat sedikit ketika kita mau mengatakan kita bahagia dengan kondisi kita saat ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca dari Matius 5, ya, ini sebelum masuk ke bacaan kita. Matius 5 ayat 11. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, ini sangat berbanding terbalik dengan kata-kata bahagia, dengan kondisi-kondisi bahagia yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, jadi Yesus berkata waktu itu di khotbah di bukit bahwa berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Ya, nah secara logika manusia, ya hidup menderita bersama Yesus tapi dikatakan bahagia. Luar biasa. Ya, jadi itulah pikiran manusia, penilaian manusia tidak bisa disamakan dengan penilaian secara iman kita kepada Yesus. Nah, pada malam hari ini bersama dengan Nabi Yeremia, kita akan belajar bersama-sama apa yang dikatakan bahagia menurut kitab Yeremia. Mari kita buka dari Yeremia 9. Yeremia 9 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Kalau kita baca di kitab Matius itu, khotbah di bukit, itu banyak sekali ucapan bahagia, ya. Dan itulah bahagia versi iman kita kepada Tuhan. Berbeda dengan kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Nah, malam hari ini kita bersama dengan Nabi Yeremia akan belajar apa itu kebahagiaan manusia. Dari Yeremia 9 ayat 23 dan 24, saya akan membacakannya buat kita semua. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana
bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, dari judulnya saja sudah kita mendapatkan suatu jawaban tentang sebenarnya kebahagiaan manusia itu seperti apa. Dari judul saja, judul perikop yang kita bacakan hari ini, mengenal adalah kebahagiaan manusia. Ayat 23 mengatakan bahwa janganlah orang bijaksana bermegah, ya. Bermegah di sini dalam arti kalau dalam bahasa sehari-hari itu bisa diartikan sebagai kata bangga, ya. Jadi kalau saya membacakan kalimat ini, dia akan berbunyi seperti ini. Janganlah orang bijaksana bangga karena kebijaksanaannya, ya. Padahal kalau kita sebagai seorang bijaksana, kita bangga, ya. Secara manusia kita hebat. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa janganlah engkau bangga karena kebijaksanaanmu. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah orang kuat bangga karena kekuatannya. Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini bahwa janganlah kita bangga karena kekuatan kita. Yang ketiga, janganlah orang kaya bangga karena kekayaannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk ke ayat yang berikutnya, coba kita melihat kembali apa pesan Tuhan terhadap kita dari ayat pertama ini. Ya, ada kata bijaksana. Ya. Yang kedua ada kata kuat. Yang ketiga adalah kata kaya. Semua berasal dari siapa? Kalau itu tidak bisa berasal dari Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan menasihati kita tentang ketiga hal ini. Kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan itu semua berasal daripada Tuhan. Ya. Jadi kalau saya mengatakan dengan berdasarkan firman Tuhan pada malam hari ini, sia-sialah orang ya yang mencari kebijaksanaan, mencari kekayaan dengan cara duniawi. Karena semuanya itu diberikan dan berasal daripada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan adalah sumber daripada segala sesuatu yang kita miliki. Judulnya saja mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Mengapa bahagia? Ketika kita mengenal Allah, kita dekat dengan Allah, ada hubungan yang intim dengan Allah, maka sudah pasti Tuhan pasti akan memberikan kita berkat-berkat. Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat dan bijaksana. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan dan banyak hal lainnya agar kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, sangat tepat dikatakan bahwa kita bahagia ketika kita mengenal Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tujuan hidup ini bukanlah semata-mata untuk menjadi kaya. Tujuan di tengah-tengah dunia ini bukanlah semata-mata supaya saya dipandang kuat. Dan jangan pernah memiliki tujuan hidup ini supaya saya menjadi orang yang bijaksana sehingga dipandang oleh orang. Tetapi baiklah kita mencari semuanya itu di dalam Tuhan. Karena itu semua berasal daripada Tuhan. Kita berlanjut di ayat yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ya. Perikop mengatakan bahwa mengenal Allah adalah kebahagiaan. Di ayat 24 ditekankan lagi bahwa siapa yang mau bangga, ya, bangga bermegah, hendaklah dia bangga ketika atau karena dia memahami dan mengenal Tuhan. Itulah bentuk
kebahagiaan seorang manusia. Karena apa? Tadi saya sebutkan dari awal. Kita mengenal, kita memahami pencipta kita. Kita dekat dengan pencipta kita, yang adalah sumber daripada kehidupan ini. Kekayaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, semua saat ini adalah bersifat sementara. Tetapi ketika kita mengenal Allah yang adalah punya hidup ini, ya, memang kita dibatasi oleh usia. Mungkin di antara kita bisa bertahan sampai 90 tahun, mungkin. Atau mungkin di antara kita ada yang bertahan sampai 100 tahun, dan itu batasan secara fisik manusia. Dan disitulah batas kebahagiaan secara duniawi. Nah, tergantung. Ketika kita mengenal Allah, kita dekat dengan Allah, maka itu bukan merupakan batasan terakhir kebahagiaan kita. Ya, ketika kita mengenal Allah, kita dekat dengan Allah, itu adalah proses untuk kita masuk dalam kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan di dalam surga. Ya, jadi makanya Firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kita bangga dengan kekuatan, dengan kebijaksanaan, dengan harta, karena itu bersifat sementara. Itu hanya bersifat sementara sampai dengan kita usia taruhlah 100 tahun. Tetapi setelah kita meninggal, maka kebahagiaan itu yang bersifat dunia itu tidak akan mengikuti kita. Tapi ketika kita mengenal Allah, kita dekat dengan Allah, kebahagiaan itu akan bersifat kekal. Di mana itu? Di dalam surga bersama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mengenal Allah, marilah kita melihat kepada Kristus, kepada pencipta kita. Bukan melihat tetangga kita yang kaya, aduh dia bahagia sekali ya. Dia sudah punya mobil ya, dia sudah punya perusahaan, terus kita menjadi iri hati. Jangan. Justru kita berdoa, kita mengucap syukur ada orang yang tetangga kita yang diberkati oleh Tuhan. Bukan sebaliknya. Ketika kita melihat kesuksesan orang, maka kita iri hati. Jangan. Ingat firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita, atau bahagia itu adalah ketika kita mengenal Allah. Hidup di dalam Allah. Hidup di dalam firman Tuhan. Jadi benarlah kata Rasul Paulus, bersyukurlah senantiasa dalam setiap apapun kondisi kita. Ya. Karena di tengah-tengah ucapan syukur kita, disitulah kebahagiaan kita. Kenapa kita bisa bersyukur? Karena kita sudah mengenal Allah. Kenapa kita bisa bersyukur? Karena kita tahu bahwa sumber hidup ini adalah Allah. Kalau kita hidup bersama dengan Allah, dalam khotbah tadi, khotbah di bukit mengatakan apa? Berbahagialah orang yang dicela, dianiaya. Artinya bahwa hidup dalam Kristus itu, ya, tidak semuanya itu hidup diberkati terus, senang terus, ya. Tidak seperti itu. Ada kalanya Tuhan memberikan kita waktu agar kita juga merasakan masalah. Tuhan juga memberikan kesempatan kita juga untuk merasakan sakit penyakit. Ya. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi Tuhan, ya menurut saya, pengalaman saya, hidup pribadi saya, Tuhan sebenarnya pingin agar kita tuh lebih dekat dengan Tuhan. Itu saja. Dia mengasihi kita sehingga dia memberikan kesempatan atau dia memberikan ya izinlah supaya kita mungkin jatuh dalam kegagalan. Mungkin kita jatuh dalam sakit penyakit. Ya, kalau kita belajar dari bapak-bapak kita, bapak iman kita, Ayub, ya, siapa Ayub? Seorang yang saleh dekat dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan sesuatu masalah terjadi dalam kehidupannya. Tetapi kemudian Tuhan memberkati dia berkali-kali lipat. Dan dengan kehidupan Ayub ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan mengizinkan masalah bukan berarti dia membenci. Bukan. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa ini loh orang yang setia, orang yang taat kepadaku, walaupun ada masalah yang aku izinkan terjadi dalam kehidupan dia. Itu jadi cerita Ayub seperti itu. Baik, kita kembali lagi dalam firman Tuhan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia.
Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Nah, kalau kita membaca dari kitab bahasa sehari-hari, ayat 24 itu berbunyi seperti ini. Siapa mau berbangga tentang sesuatu, haruslah berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku, bahwa ia tahu aku mengasihi untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kita bahagia karena kita mengenal Allah, kita dekat dengan Allah yang mengasihi kita. Kalau Allah tidak mengasihi kita, dia masa bodoh dengan kita. Dia tidak peduli dengan kita. Disitulah letak kebahagiaan kita. Hidup bersama dengan Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh keadilan, Allah yang senantiasa, ya, dia rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati demi kita. Itu menunjukkan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Jadi, itulah bahagianya kita sebagai orang-orang yang mengenal dan dekat dengan Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, janganlah letakkan kebahagiaan kita hanya sebatas materi. Janganlah meletakkan kebahagiaan kita terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi marilah taruh dasari kebahagiaan kita karena kita mengenal Kristus. Mengenal firman-Nya, dekat dengan Dia, dan Dia pasti izinkan kita akan mengalami berkat-berkat daripada Dia, mengalami pemulihan dalam kehidupan kita. Karena Dia mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini bisa memberikan semangat baru dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang terpuruk, mungkin saat ini kita sedang gagal, mungkin dalam saat ini kita sedang mengalami ekonomi yang jatuh, mungkin saat ini kita sedang hidup dalam situasi dan kondisi pas-pasan. Tetapi ingat, itu tidak mempengaruhi kebahagiaan kita. Ya, karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Kasih Yesus, cinta Yesus senantiasa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Asalkan kuncinya kita mengenal Dia, dekat dengan Dia, dan melakukan setiap perintah daripada Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Peter yang sudah memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan kita boleh lakukan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Peter bersama dengan keluarga. Selanjutnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Sebelum saya membacakan pokok-pokok doa, mari kita angkat pujian. Saya rindu kita angkat pujian yang berkata, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu,
seumur hidupku. Pokok-pokok doa yang akan kita doakan pada malam hari ini, yaitu kita akan mendoakan jemaat Tuhan, Bapak Endar yang akan rencana dioperasi oleh karena pengapuran, dan kita doakan semoga apa yang direncanakan keluarga Bapak Endar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga mau berdoa buat jemaat yang bekerja dan yang jemaat yang sedang mencari kerja. Kita juga mau berdoa buat panitia gerejawi. Kita doakan supaya apa yang panitia rencanakan untuk acara Natal pada bulan Desember semuanya boleh terlaksana dengan baik. Dan kita doakan juga hamba-hamba Tuhan yang selalu setia melayani di Gasdi, baik itu pembawa firman Tuhan, yang melayani firman Tuhan, baik itu WL, baik itu singer, pemain musik, bahkan para pendoa dan semua majelis yang ada. Kita doakan semoga semua selalu diberkati dan mereka semakin giat, semakin mau melayani Tuhan. Kita juga mau berdoa buat panitia pembangunan gereja, biarlah setiap apa yang direncanakan oleh panitia boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk doa ucapan syukur. Saya minta kesediaan dari Ibu Evi, Ibu Evi ya, Ibu Evi untuk mendoakan ucapan syukur kita pada malam hari ini. Dan setelah ucapan syukur, doa ucapan syukur, kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang saya sudah bacakan tadi, saudara-saudara kita yang akan dioperasi, kita doakan, dan doa itu akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Doakan jemaat yang sedang sakit, doakan jemaat yang sedang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Doakan juga panitia gereja, doakan juga untuk pembangunan gereja, itu kan didoakan oleh Ibu Pendeta Hana. Dan doa untuk bangsa dan negara, saya minta kesediaan Bapak Pendeta Beni. Setelah doa Ibu Pendeta Hana, saya percayakan kepada Bapak Pendeta Beni untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhan selalu menolongku. Bluetooth mode. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhan selalu menolongku. Hanya Tuhan saja, hanya kepada Tuhan sajalah kita akan membawa setiap pergumulan kita, dan saya percaya bahwa setiap doa-doa kita Tuhan akan mendengarkan. Dan setelah pujian ini saya persilakan kepada Ibu Evi untuk mendoakan ucapan syukur kita pada malam hari ini setelah pujian. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Silakan Ibu Evi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita satu di dalam doa. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Segala pujian, sembah dan hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk segala berkat kasih anugerah Tuhan yang tak putus-putusnya Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan, untuk kesempatan sehari ini lagi menikmati segala berkat kasih sayang Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, semua yang kami nikmati, semua yang kami peroleh, semua yang kami kecap dan rasa terima, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan kalau pada saat ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami kembali di dalam doa secara virtual ini Bapa, semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami menaikkan segala permohonan dan ucapan syukur kami ini, teringatlah kami kepada diri kami masing-masing Tuhan. Siapakah kami ini di hadapan-Mu sehingga Engkau memilih dan memanggil kami. Kami sadar akan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan, kehendak kami, hati kami yang jahat. Kami mohon ampun Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami, supaya kami berlayak di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni juga, mampukan kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya, kami terus diberikan kemurahan dan kemampuan untuk selalu mencari perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk saat yang sangat indah ini, di mana saat ini kami boleh bertemu, berjumpa dengan Tuhan melalui doa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, Engkau mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan ada bagi kami. Kami mengucap syukur untuk sehat dan kuat kami Tuhan. Mengucap syukur untuk keberadaan kami. Bahkan bersama-sama jemaat Gasdi di Tanjung Priuk Tuhan, hamba-Mu dan kami sekalian Tuhan mengucap syukur. Karena Tuhan memberi kami kesempatan lagi untuk datang berkumpul saat ini. Kami mengucap syukur bersama semua jemaat yang ada Tuhan. Untuk persekutuan yang indah, persekutuan di dalam jemaat Gasdi. Kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau anugerahkan Tuhan. Di dalam pelayanan ini juga, baik Ibu Gembala dan keluarga, para majelis dan keluarga masing-masing Tuhan, Engkau juga memberkati, dan kiranya ucapan syukur yang naik dari hati kami masing-masing Tuhan, merupakan satu kebahagiaan kami, sebagaimana firman Tuhan yang sudah menguatkan kami. Kami mengucap syukur, biarlah ya Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau di dalam segala perkara, dan biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Engkau sumber kebahagiaan hidup kami Tuhan. Dan biarlah jiwa kami tetap bersandar kepadamu. Dan Engkau memberkati firman itu, biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus Tuhan memampukan kami. Di dalam situasi apapun kami boleh selalu berbahagia. Kami boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semua yang Tuhan izinkan bagi kami alami, semuanya adalah proses pendewasaan iman kami kepadamu yang harus kami syukuri dan berterima kasih kepada Tuhan sebagai bukti cinta kasih sayang Tuhan kepada kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah
membentangkan firman-Mu Tuhan, Engkau tolong memberkati. Pakai di dalam pelayanannya, pakai dia di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaannya. Berkat kasih sayang Tuhan senantiasa tercurah. Kami mengucap syukur Tuhan, dengarlah segala ucapan syukur kami Tuhan, karena hanya kepadamu lah kami layak naikkan segala pujian dan syukur. Terimalah segala sembah dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, kata pujilah aku Tuhan. Setelah pujian, Ibu Pendeta Hana akan berdoa. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Silakan Bu Pendeta. Kita berdoa. Engkaulah Allah yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Oleh karena Engkau Allah yang senantiasa menolong memberkati kami. Bukan Engkaulah Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul untuk berdoa, menaikkan doa ungkapan syukur kami, menaikkan segala pergumulan kami kepada Tuhan. Dan saatnya Bapa kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam segala tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Mari Tuhan memberkati, mari Kau menolong mereka semua Tuhan, baik yang bekerja di laut, baik yang bekerja di darat. Engkau berkati setiap tugas pekerjaan mereka kerjakan, sehingga mereka telah senantiasa boleh merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, sehingga dalamnya Tuhan mereka senantiasa memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sementara mencari pekerjaan. Mari Kau menolong Tuhan. Engkau memberkati mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, sekalipun situasi yang sangat sulit ini Tuhan, banyak orang-orang yang tidak bekerja, banyak orang-orang yang diberhentikan oleh karena pekerjaan mereka. Tetapi kami percaya Tuhan, dalam Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap anak-anak yang mengandalkan akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan pekerjaan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berharap bergantung kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk rencana keberangkatan saudara kami Melvin ke luar negeri karena pekerjaan. Biar Engkau menolongkan saudara kami ini Tuhan dimanapun dia berada. Mari Tuhan menjaga, Tuhan melindungi dalam setiap tugas yang Tuhan percayakan baginya. Sebagai anak muda Engkau menolong dia. Biarlah Tuhan di tengah-tengah pekerjaan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Berkati Tuhan setiap pekerjaan dia lakukan, sehingga dapat kesaksian dimanapun dia pergi dan berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa. Saudara kami mungkin yang ada di laut, mari Kau juga menolong, Engkau memberkati. Engkau menolong dia Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Selama tugas pekerjaan yang dipercayakan baginya selama ada di laut, menolong dia Tuhan dimanapun dia berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi setiap pelabuhan-pelabuhan yang dia singgahi. Engkau menolong Tuhan, biarlah setiap pekerjaan lakukan dia boleh merasakan pertolongan Tuhan, dan dia memiliki kesaksian di tengah-tengah pekerjaannya, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Bapa kami mau berdoa untuk setiap anak Tuhan
dalam segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Jemaat Tuhan dalam segala usaha Engkau menolong, Tuhan Engkau memberkati. Baik Ibu Yanti Tuhan Engkau memberkati, baik Ibu Tuti Tuhan memberkati. Tidak saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang kami tidak ketahui dalam pekerjaan dalam segala usaha mereka. Mereka memberkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan. Jadikan kesaksian di tengah-tengah pekerjaan mereka. Jadi kesaksian di tengah-tengah usaha mereka. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapak kami berdoa untuk pekerjaan, untuk percetakan Alkitab juga kami serahkan kepada Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia, mari Engkau memberkati. Bapak Peter Andisan, Engkau juga menolong Tuhan. Biar Alkitab, biar cetak Tuhan, banyak orang dimenangkan, banyak jiwa dimenangkan oleh karena Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Bapak kami berdoa, kami serahkan juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam setiap pergumulan mereka masing-masing juga kami serahkan kepada Tuhan. Bapak kami berdoa, kami menyerahkan juga untuk jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, mari Kau menolong. Kami teringat akan Bapak Endar Tuhan yang akan dioperasi di bagian lututnya. Kami berdoa kepada Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kemampuan di dalam menahan rasa sakit. Berkati dokter yang akan menangani, suster, bahkan berkati juga Ibu Ita yang akan mendampingi. Mari Tuhan, biar lewat sakit penyakit yang dialami oleh Bapak Endar ini Tuhan membawa dia untuk lebih mendekatkan kepada Tuhan. Dia berharap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulannya. Berkati juga anaknya Tessa Tuhan dalam pekerjaan yang kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kau tahu segala pergumulan keluarga ini kami serahkan kepada Tuhan. Biar Engkau berkati Ibu Ita Tuhan, kami kesaksian di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat dimanapun dia berada Tuhan. Sehingga kehidupannya Tuhan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa juga untuk saudara kami Dimple bersama dengan saudara Kiran yang kurang sehat saat ini. Juga tolong mereka Tuhan, apapun sakit penyakit yang mereka alami saat ini, Engkau menjamah sakit penyakit mereka. Berikan mereka kekuatan di dalam menahan rasa sakit. Terutama kuatkan iman mereka, supaya di tengah-tengah pergumulan ini mereka mau berharap mengandalkan Tuhan, mencari akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Nari, Tuhan Engkau tolong dia, supaya dalam masa tuanya dia akan mencari Tuhan dengan setia, membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan dengan setia Tuhan, memberikan waktu kesempatan untuk senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan apapun pergumulan Ibu Jana ini Tuhan, Engkau kuatkan iman mereka, supaya di masa-masa sekarang ini Tuhan, dia mau mencari Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapak di surga, apapun pergumulan saat ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi bagi keluarga ini, khususnya bagi adik kami Dimple. Terima kasih Bapak di surga. Bapak kami berdoa, kami menyerahkan juga Tuhan akan seluruh sedang jemaat Tuhan. Apapun pergumulan mereka masing-masing kami serahkan kepada Tuhan. Biar Engkau menolong mereka supaya situasi saat ini bahwa mereka tetap setia kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Rumah tangga, lepas rumah tangga bagi jemaat Tuhan juga menolong. Apapun pergumulan mereka kami serahkan kepada Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik juga kami serahkan kepada Tuhan. Yang sudah diberhalakan Tuhan oleh tanah dunia ini, kami berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau menolong ya Tuhan. Jamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka takut akan Tuhan, mengenal akan Tuhan yang setia. Terima kasih Bapak di surga. Bapak kami berdoa pun apapun pergumulan bagi jemaat Tuhan, mari Kau menolong Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah pergumulan pada situasi sekarang ini, bahwa jemaat Tuhan terus hidup mengandalkan Tuhan. Kami percaya Kau juga senantiasa mencukupi segala kebutuhan mereka. Dan biarlah Tuhan apapun yang mereka hadapi, mereka yakin dan percaya Kau Allah senantiasa bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapak sudah terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan akan pelayanan pekerjaan Tuhan dalam gereja kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan pelayanan di gereja-gereja mana-mana tempat Tuhan juga memberkati. Pada masa-masa kami Tuhan di mana panitia Natal sementara mempersiapkan diri untuk merayakan hari Natal pada bulan Desember. Kami serahkan kepada Tuhan. Engkau berkati seluruh panitia yang ada, supaya dapat bekerjasama dengan baik. Engkau juga mencukupi segala kebutuhan. Apapun cara yang akan dilaksanakan oleh panitia, mari Engkau mendahului semua Tuhan. Baik melalui proposal, baik melalui amplop diakonia, melalui celengan, penjualan makanan, apapun yang dilaksanakan, Tuhan kami percaya Engkau sudah siapkan para donatur yang akan membantu dalam pekerjaan Tuhan, sehingga acara perayaan Natal berjalan dengan baik, dan kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Engkau akan mencukupi Tuhan dan membutuhkan Tuhan. Dan kami butuh panitia Tuhan, Engkau menolong. Biarlah di tengah-tengah situasi sekarang ini,
Mereka terus bersatu dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam juga tugas pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Pelayan dipercayakan Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk sesi acara, kami serahkan kepada Tuhan. Satukan hati mereka Tuhan dalam menyatukan untuk acara yang berjalan dengan baik. Yang biar Tuhan Kau pakai mereka masing-masing sehingga hidup mereka memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Bapak kami berdoa. Kami menyerahkan Tuhan atas seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam gereja kami untuk menolong. Bahkan hamba-hamba Tuhan melayani di mana-mana tempat dia juga menolong. Kami serahkan kepada Tuhan. Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah membantu melayani tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan, baik Bapak Rita Beni, baik Ibu Evi, baik Bapak Sigit, baik Bapak Peter, bahkan Bapak Sadrak, bahkan seluruh kami lain. Engkau berkati mereka masing-masing. Engkau pakai hamba-hamba Tuhan ini dan karunia talenta anak mereka masing-masing. Sehingga pelayanan Tuhan baik juga menangkan bagi Tuhan. Pakai mereka Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Karena menjadi gereja Engkau juga memberkati. Guru-guru sekolah minggu Tuhan juga memberkati. Bahkan seluruh pengurus gereja Tuhan juga memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pada setiap hari Minggu Tuhan Kau menolong. Kau berkati mereka masing-masing Tuhan. Baik WL, baik singer, tim musik, bahkan semua terlibat di dalam pelayanan hari Minggu. Kau menolong mereka semua Tuhan, pakai mereka. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami percaya kami mau melakukannya karena Tuhan begitu baiklah hidup kami. Dan kami mau melayani Tuhan selama Tuhan masih beri kesempatan kepada kami, selama Tuhan masih berikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan kepada kami. Kalaupun kami ada yang sakit Tuhan, kami mampu melakukannya Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami percaya mujizat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Bagaimanapun keadaan Tuhan, kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia menolong bahkan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak dan Saudara, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Tuti Tuhan, Engkau menolong Tuhan dalam masa tuanya, mari Kau berkati dia, berikan dia kekuatan, kemampuan dan kesehatan bersama dengan Bapak Dalam. Kau juga tolong Tuhan supaya di tengah-tengah usaha yang sementara melakukan Tuhan, mereka juga senantiasa beri kesaksian di tengah-tengah orang tidak seiman dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bapak kami berdoa, kami serahkan juga untuk Ibu, sudah kami Siska Tuhan yang akan juga rencana operasi ke arah mandalnya Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Kau tolong dia Tuhan dalam masa mudanya supaya dia juga mencari akan Tuhan, hidupnya dipakai oleh Tuhan dan dia menaikkan diri juga hidupnya untuk melayani akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Bapak, ada banyak jemaat Tuhan yang punya karunia talenta pada hidup mereka masing-masing. Biar Kau tolong mereka semua Tuhan. Situasi saat ini Tuhan, mereka mau mempergunakan hidup mereka untuk melayani akan Tuhan. Sekecil apapun yang mereka lakukan, mereka melakukan yang hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Bapak kami berdoa, kami serahkan juga Tuhan untuk seluruh sedang jemaat Tuhan. Kau berkati mereka masing-masing Tuhan. Kami juga untuk keluarga Bapak Alis Manalo Tuhan. Biar Kau berkati mereka semua Tuhan. Baik Bapak Alex Manalo, baik Ibu bahkan anak-anak yang ada di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah situasi orang-orang yang tidak seiman, kuatkan mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara mereka semua. Kami berdoa untuk keluarga, supir sekeluarga yang ada di Bekasi, untuk keluarga Ibu Atu, untuk keluarga Ibu Yanti, untuk keluarga Ibu Mariam ada di rusun, Tuhan juga memberkati. Keluarga Roy yang di rusun, keluarga Bapak Yosef, Tuhan Kau berkati. Keluarga Ibu Yanti, Kau memberkati pakai mereka masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk keluarga Ibu Tina yang ada di Serama. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau tolong mereka semua, Kau pakai mereka dalam tangan Tuhan. Ibu Vera sekeluarga juga menolong, memberkati. Ibu Ani sekeluarga, Ibu Eva sekeluarga, Bapak Dala sekeluarga, Kau memberkati Tuhan. Bapak Setinjak sekeluarga, Tuhan juga memberkati. Bahkan berkati seluruh sedang jemaat Tuhan. Kami serahkan mereka semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami masing-masing Kau pakai suka dan talenta pada kami. Jika dalam ilmu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Berkati juga keluarga Bapak Peter bersama dengan Ibu Mirmana, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Anak-anak masih sekolah, Engkau juga tolong, Engkau berkati mereka semua. Anak-anak kami, adik kami yang masih kuliah, Tuhan juga menolong, Engkau berkati. Kau senantiasa mencukupi segala kebutuhan mereka. Kau tolong mereka semua Tuhan supaya dalam masa muda mereka setia kepada Tuhan, mencarikan Tuhan. Hidup mereka berhasil sehingga nama Tuhan senantiasa diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Anak-anak kami dalam sekolah Engkau berkati mereka Tuhan, dari TK sampai perguruan tinggi. Sekalipun belajar lewat online, Kau juga tolong mereka Tuhan. Beri kepada orang tua kesabaran, kecukupan untuk
mengikuti pelajar secara online. Dan biarlah sukacita Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga dalamnya mereka tetap merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga menyerahkan juga Tuhan untuk keluarga hamba-Mu, Ibu Evi sekeluarga yang ada di Timika, Kau juga tolong baik anak-anak juga yang ada di Jakarta, ada di Manado, Kau juga tolong mereka semua Tuhan. Kau pakai mereka masing-masing Tuhan. Tuhan jaga Tuhan mereka Tuhan. Jadi kesaksian dimanapun mereka pergi berada, dan nama Tuhan senantiasa puji dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih seluruh hamba-hamba Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Bapak kami berdoa juga kami serahkan juga untuk keluarga besar, keluarga almarhum Bapak John Tumiwan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kau berkati istrinya, anaknya, Engkau hiburkan, Kau kuatkan di tengah-tengah pergumulannya, dan Kau juga berkati Ibu Sar Tarsik Tuhan, biarlah di tengah-tengah bulan ini mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam pelayanan. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga teringat Tuhan akan Bapak kekasih kami, Bapak Pendeta Lantang Tuhan, sekalipun kami sudah lama tidak melihatnya Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan dari kejauhan. Kami percaya sejauh dalam doa, kami berdoa kepada Tuhan biar Kau berikan dia kekuatan, Kau berikan kesehatan, mampukan dia Tuhan dalam menghadapi sakit penyakit saat ini Tuhan. Kau tolong dia, apapun pergumulannya kami serahkan kepada Tuhan. Kau menolong Bapak Pendeta Lantang Tuhan saat ini Tuhan, tidak berdaya Tuhan secara fisik, tapi kami berdoa kepada Tuhan, Engkau kuatkan imannya di tengah-tengah penderitaan saat ini, biar Kau menolongkan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan yang sementara dihadapi saat ini, Kau tolong dia Tuhan, Kau berkati istri bahkan anak-anak yang ada, supaya di tengah-tengah pergumulan ini mereka tetap berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Kami percaya mereka akan memiliki kesaksian di tengah-tengah pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Begitu juga dengan Ibu Pendeta Untung, Kau juga tolong, Kau juga berikan hamba-Mu kekuatan kesehatan masa tuanya. Kau memberkati Tuhan, sekalipun secara fisik Tuhan hamba-Mu tidak lagi melayani, tapi kami percaya hamba mengenai pakai sebagai pendoa syafaat. Sebab dia Bapak, Kau tolong dia dalam masa tuanya, sehingga sukacita itu menjadi bagian hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Ada banyak saudara kami yang lain yang akan kami doakan, kami serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang jauh Tuhan dalam keadaan sakit penyakit, mereka Kau juga tolong. Bahkan seluruh jemaat juga kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak sudah, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini. Dengarlah setiap doa kami dan naikkan kepada pada saatnya Bapak. Kami berdoa bersyukur dan mau pertolongan Tuhan dan jawaban Tuhan. Sembuhkan setiap anak Tuhan yang sakit Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Pendeta Beni. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Tuhan terlalu baik, Tuhan sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh hidup sampai dengan saat ini, kami yakin Tuhan ada Engkau di pihak kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bertemu dalam ibadah persekutuan doa malam hari ini Tuhan. Baik kami yang langsung mengikutinya di gereja, bahkan kami yang mengikuti dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus ada untuk mengikat kami. Roh Kudus ada untuk mempersatukan kami ya Tuhan. Dan kami yakin ya Tuhan, sebagaimana dengan firman-Mu, doa orang benar bila mana dengan yakin didoakan besar kuasanya. Maka kami percaya ya Tuhan, doa-doa yang sudah kami panjatkan, bahkan doa-doa yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami punya Allah yang benar, kami punya Allah yang hidup, sehingga alamat doa kami tidak salah sasaran ya Tuhan. Kami berdoa kepada Allah yang benar, kepada Allah yang berkuasa, sehingga kami boleh melihat kuasa doa yang kami panjatkan ya Tuhan malam hari ini akan dikerjakan di sorga, dan akan Tuhan nyatakan, akan Tuhan genapi di dalam kehidupan daripada jemaat-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, sebagai satu kesatuan jemaat Gasdi ya Tuhan, kami mau bersepakat, kami mau bersehati ya Tuhan, untuk berdoa bagi negara dan bangsa kami. Mari Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, kami bersyukur untuk curahan berkat yang berlimpah yang Tuhan anugerahkan, untuk kekayaan alam, untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan atas bangsa dan negara kami. Bahkan ya Tuhan, di bulan Agustus yang lalu, kami boleh bersyukur bersama-sama oleh karena pertolongan Tuhan.
atas negara dan bangsa kami, sehingga 75 tahun sudah bangsa kami menikmati kemerdekaan yang daripada Tuhan. Dan yakin ya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah menolong 75 tahun bagi negara dan bangsa kami, maka kami yakin ya Tuhan, Engkau akan terus memimpin dan menolong dan membawa bangsa kami ya Tuhan ke arah pembangunan, pemerataan ya Tuhan, kesejahteraan sosial akan terjadi bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan, yang di dalamnya ya Tuhan kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi Presiden kami ya Tuhan, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan wakilnya ya Tuhan, Ma'ruf Amin ya Tuhan, beserta dengan seluruh pembantu-pembantu yang ada, baik yang di pusat sampai kepada di daerah-daerah ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih untuk memerintah atas negara dan bangsa kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami tahu apa yang menjadi pilihan Tuhan, tidak satupun yang dapat untuk menurunkannya ya Tuhan, selain daripada Engkau sendiri. Karena itu ya Tuhan, Engkau jagai mereka ya Tuhan, Engkau kawal langkah mereka ya Tuhan, sehingga ya Tuhan mereka boleh mengambil keputusan-keputusan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Dan yakin kami Tuhan, orang-orang yang tidak senang atas keputusan yang mereka buat ya Tuhan, itu bukan urusan mereka ya Tuhan, tetapi itu adalah urusan Tuhan sendiri ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup ya Tuhan untuk menyatakan dan memberikan roh hikmat kepada pemerintah dalam negara kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan, mereka boleh mengambil kebijakan di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk negara dan bangsa kami ya Tuhan, yang secara perhitungan di atas kertas ya Tuhan akan memasuki masa krisis ekonomi, akan menghadapi ya Tuhan sebuah kemungkinan ya Tuhan untuk ada resesi. Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau sendiri akan menolong menyelamatkan negara dan bangsa kami Tuhan dari kehancuran ekonomi ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan menolong ya Tuhan secara khusus untuk pemerintah yang menangani di bidang keuangan, yang menangani di bidang perdagangan ya Tuhan, pengambil keputusan keuangan ya Tuhan. Tuhan, Kau menolong ya Tuhan, anugerahkan roh hikmat, anugerahkan pewahyuan dalam kehidupan mereka ya Tuhan, apapun agama dan kepercayaan mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memilih mereka untuk menjadi pemerintah atas negara dan bangsa kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menolong mereka ya Tuhan, melalui apa yang mereka putuskan, melalui apa yang mereka buat ya Tuhan. Negara dan bangsa kami ya Tuhan boleh terselamatkan dari krisis ekonomi ini ya Tuhan. Dan kami yakin ya Tuhan, kuartal yang ketiga atas negara dan bangsa kami Tuhan, Engkau sanggup untuk berbuat sesuatu bagi negara dan bangsa kami Tuhan. Engkau sanggup ya Tuhan untuk menaikkan kembali tingkat pertumbuhan ekonomi yang saat ini ya Tuhan terpuruk ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau nyatakan ya Tuhan, kami tidak punya daya, kami tidak punya kemampuan, tetapi kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang berkuasa ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup ya Tuhan untuk menyelamatkan negara dan bangsa kami. Ekonomi rakyat ya Tuhan, daya beli masyarakat ya Tuhan, Engkau akan tolong naikkan kembali ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna terjadi atas negara dan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini bagian yang dapat kami lakukan. Sebagai anak-anak-Mu kami berdoa, kami memberkati untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, bagian Tuhan akan turun tangan secara langsung untuk menolong negara dan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk orang-orang yang tidak senang atas pemerintahan atas negara kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau punya kuasa yang luar biasa ya Tuhan. Engkau mampu untuk menahan segala gerakan-gerakan mereka ya Tuhan. Dan Engkau pun sanggup untuk mengubah hati-hati mereka ya Tuhan, menjadi hati yang mau tunduk, hati yang mau taat kepada pemerintah, hati yang menghormati pemerintah yang ada ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami boleh melihat ya Tuhan, negara dan bangsa kami utuh, negara dan bangsa kami rukun, negara dan bangsa kami adalah negara dan bangsa yang harmonis, sehingga akan menjadi kesaksian bagi dunia dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Inilah yang menjadi doa syukur kami, ini yang menjadi isi kepercayaan kami Tuhan.
Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan yang kami puja, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah ya Tuhan, sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib atas negara dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ibadah doa kita pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Peter, mari kita angkat pujian sekali lagi, kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Dia hanya sejauh doa. Setelah pujian saya minta Bapak Peter. Hatimu bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Sukacita damai sejahtera kami terima, firman Tuhan yang menguatkan iman kami kepada Engkau Tuhan, yang mau mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang mengenal akan Allah. Terima kasih untuk persekutuan hari ini ya Tuhan. Dan dengarlah akan setiap doa seruan kami kepadamu yang kami naikkan dalam iman kami kepada Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Biarlah Engkau menjawab setiap pergumulan, setiap permohonan kami, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Berikanlah kami kekuatan Tuhan, sertai langkah kehidupan kami, dalam kami menghadapi hari-hari berikutnya bersama dengan Engkau. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus akan senantiasa hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Firman Tuhan senantiasa menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami, menerangi iman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan berkati setiap kami yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama dalam persekutuan hari ini. Tuhan berkati Ibu Hana bersama dengan keluarga, Ibu Lela, Ibu Evi, Ibu Yanti, Ibu Vina, Pak Pendeta Beni, Ibu Domingas, dan setiap anak-anak Tuhan yang
turut melayani pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Bapa di sorga, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah Tuhan juga yang akan mempertemukan kami di lain waktu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah arahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Pak Peter. Terima Iya, kasih Ibu. ini. Terima kasih, Ibu Hana. Selamat Terima malam. kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya. Terima kasih.